Kesalahannya orang dulu. Ini kita kan udah baca firman, tapi kita nggak ngerti. Asal kita menafsirkan sampai di situ. Lukas 24 ayat 40. Ini menjawab pertanyaan saya dan saudara. Ada orang mau baca firman dari Kejadian ke Wahyu. Semakin dibaca, semakin mudah, nggak mudah. Semakin dibaca, semakin bingung. Semakin dibaca, semakin nggak ngerti. Akhirnya bosan, tinggalkan. Ini udah disebutkan, udah diceritakan di dalam perumpamaan Yosua. Ada orang menabur benih, ya. Lalu datang pencobaan, ya, datang kesesakan, dan itu mati. Baca firman tanpa membiarkan Roh Kudus membuka pikirannya akan menjadi seseorang membaca dengan sia-sia. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, dia bilang saya sudah lakukan. Berapa kali? Umurmu berapa tahun? Puluhan tahun. Udah berapa kali? Ya 2-3 kali, tapi belum ngerti-ngerti. Masih aja ngerayain perayaan Natal yang dari Kejadian sampai Wahyu gak pernah dicatat, saudara. Yosua sekalipun gak pernah mengatakan bahwa kita harus merayakan hari ulang tahunnya tanpa makna. Yosua gak pernah mengalihkan hari pertama, hari ke-7 menjadi hari pertama. Yosua gak pernah bilang nama yang dikirim dari surga itu boleh kamu ganti-ganti menjadi Gatot Kaca, ya, menjadi Superman, Power Ranger. Namanya tetap Yosua, saudara. Artinya yang lucu semua. Mari kita baca Lukas 24 ayat 40. Lalu dia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Kalau kita baca sepenuhnya ayat pasal ini bercerita tentang orang tuh udah tahu kehadiran Yosua. Mereka udah tahu apa yang terjadi di sekitar mereka. Tapi mereka nggak mudeng bahwa perbuatan itu adalah penggenapan firman yang sudah dicatat di dalam kitab suci. Saudara, perayaan Paskah, perayaan roti tak beragi, perayaan buah sulung, ya, perayaan persembahan api-apian pada hari yang ke-50, perayaan pondok daun, perayaan pendamaian, perayaan peniupan nafiri, 7 hari perayaan yang harus kita rayakan. Kalau Roh Kudus tidak membuka pikiran seseorang, mereka nggak akan mudeng bahwa itu adalah merupakan gambaran blueprint karya keselamatan yang Yahweh sudah genapi di dalam diri Yosua. Saudara baca Imamat 23 ayat 1-44. Di sana ada pada bulan yang pertama, hari yang ke-15, rayakanlah perayaan Paskah. Dan kemudian diikuti dengan perayaan roti tak beragi. Mereka nggak mudeng, saudara. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yosua. Ngawur, saudara. Kitab suci mencatat bahwa Paskah adalah hari di mana Yosua disalibkan. Karena Yosua adalah domba Paskah. Dia adalah korban satu kali untuk selamanya. Dia adalah roti yang tak beragi, roti yang tidak berdosa, daging yang tidak berdosa. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ada yang mengatakan hari yang ke-8 perayaan roti tak beragi. Ada anak pertemuan kudus. Ada perayaan buah sulung. Yosua adalah buah sulung. Ada perayaan persembahan api-apian pada hari ke-50. Dan pada saat itu ia mengerti janjinya mencurahkan Roh Kudus hari ke-50. Bulan ke-7 hari pertama ada pengumuman sang hari. Kalau kita baca di dalam Matius 24 ayat 1 dan seterusnya, Yosua sudah berkata kepada murid-muridnya, tarik perumpamaan ini. Kalau pohon ara mulai rontok,
Dari perumpamaan tanda-tanda ini, kalau malaikat-malaikat surga sedang meniup nafirinya, umatku sedang merendahkan diri, mengaku dosa, berpuasa. Pada kemudian mereka bersorak-sorai. Saat itulah aku akan datang kedua kalinya. Saudara, ini hanya bisa kita mengerti ketika kita membaca kitab suci dan kita membiarkan dia membuka pikiran kita, membuka roh kita untuk memahami. Dan sebabnya kalau kita baca kitab suci ya, kita selalu baca ada kalimat begini, maka genaplah apa yang ditulis dalam kitab suci. Yosua harus pergi mengungsi, lalu ditulis, maka genaplah apa yang dikatakan oleh kitab suci. Yosua harus begini begitu, ditulis, maka demikianlah, maka genaplah apa yang dikatakan oleh kitab suci. Ini kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita dapat kesulitan saja, misalnya kita di rumah, kita mendapat kesulitan karena kita melakukan kebenaran firman. Lalu kita baca kitab suci, kita rajin baca kitab suci. Kita tahu, kita nggak perlu berani firman. Kita tahu kita nggak perlu membenci mereka. Tapi kita tahu memang sudah harus begitu. Ini berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Yahweh dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, pengiringan kita akan harus sudah separasi membuat kita bersungguh-sungguh, semakin mengasihi dia, semakin menghormati dia, semakin memperhatikan ketetapan-ketetapannya. Roh Kudus sudah tahu kalau ada hati yang rindu mau melakukan firman Yahweh, pasti ada problem-problem yang terjadi dalam hidup kita. Sebabnya dia kirimkan Roh Kudus untuk menjadi roh penguat, roh penolong, roh penghibur. Jadi kalau ada kesulitan ketika kita melakukan kebenaran firman-Nya, ada kendala ketika kita mau semakin melakukan kebenaran firman-Nya, Roh Kudus mau kita jangan menghindari. Memang kita diajar, jauhkanlah segala pencobaan. Ini artinya kalau kita tahu kita melakukan sesuatu kita akan jatuh dalam pencobaan, Yahweh itu di dalam Yosua mengajar kita supaya kita berani berkata tidak dengan segala sesuatu yang membawa kita dalam pencobaan. Contohnya apa? Kalau kita tahu suami istri itu seharusnya hidup bersama, tidak boleh berjauh-jauhan, ya, kecuali karena alasan yang memang sudah disepakati dan didoakan dan mendapat peneguhan dari Yahweh untuk melakukan hal itu. Tapi kalau hanya karena ambisi, karena nafsu dunia, karena sesuatu yang tidak alkitabiah, tidak rohani, tidak sesuai dengan kitab suci, tidak sesuai dengan apa yang Yahweh mau, hanya ingin memaksakan apa yang kita ingin kita dapatkan. Ini hati-hati, saudara. Hati-hati. Ini akan membawa kita masuk dalam pencobaan, ya, membuka peluang untuk iblis mencabik-cabik hidup kita. Jadi kalau kita kembali pada pembacaan firman pada pagi ini, kita kembali pada Wahyu 3 dengan baik. Dan Yahweh mengasihi, Yahweh menegur untuk berdiam sambil menjaga hidup bertobatan.
Kita tidak layak hidup suam-suam berdoa. Kita tidak layak hidup menjadi dingin, tidak dingin dan tidak panas. Kita harus hidup dalam sikap yang benar. Kita mau ambil bagian di dalam agendanya Yahweh, di dalam isi hatinya Yahweh, atau kita mau bilang enggak. Nah, ini merupakan dua impact, dua akibat yang akan membawa saya terus naik dan berat turun, atau naik sekali turun, sekali naik sekali turun. Akhirnya kita sendiri. Sebelum kita dimuntahkan, kita cuma ngomong, kita muntah-muntah dulu. Jadi pasti kita mau panas atau kita mau dingin. Masalah siapa yang memberi kita kepanasan, masalah siapa yang akan menolong kita waktu kita benar-benar mau panas. Itu masalah kudus. Itu kekuatan yang Roh Kudus mengajarkan buat saya.